wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat An-Nur ayat 3 hiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha wallahu samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 31. Panggilan ini panggilan khusus kepada orang yang beriman. Kalau panggilan umumnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Panggilan khususnya ya ayyuhalladzina amanu. Ada juga ya ayyuhal kafirun. Itu panggilan khusus ya. Panggilan yang khusus ya ayyuhalladzina amanu itu muatannya kasih sayang. Allah mau menyuruh yang di dalamnya ada kebaikan dan kemaslahatan, atau Allah mau melarang dari perbuatan-perbuatan yang akan membawa kepada kebinasaan. Karena itu, kalau kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah diperhatikan. Sebab di dalam ya ayyuhalladzina amanu itu kan ada nabi, ada sahabat, orang-orang soleh di sana. Mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Dalam hal ini Allah melarang yang muatannya kasih sayang agar jangan terjerumus ke dalam fahsya dan munkar. La tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena langkah-langkahnya itu menuntun ke dalam neraka. Wa may yattabi khutuwatis syaiton. Siapa yang mengikuti langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Menyuruh kepada fahsya itu biasa bisikan setan begitu. Menyuruh untuk melanggar dan bisikan-bisikan melakukan kejahatan yang besar, fahsya. Apabila mengikutinya, perzinahan, perjudian, kemusyrikan, itu tidak lepas dari bisikan-bisikan setan, bisikan iblis.
mengajak, mendorong, mendampingi, nah begitu. Dari depan menuntun, dari belakang mendorong, dari kanan kiri mengapingnya. Begitulah setiap hari. Tetapi dengan ungkapan iman itu, di situ ada kekuatan. Kekuatan dari tasdiqun bil qalbi, kekuatan dari iqrarun bil lisan, kekuatan dari amalun bil arkan. Dalam iman itu ada kekuatan tasdiqun bil qalbi. Tidak ada keraguan, semuanya sudah yakin Allah Maha benar. Tuhan kita adalah Allah. Di situ sudah tertanam kuat. Karena itu, bisikan-bisikan yang mendorong atau mengajak kepada kekafiran, insya Allah terbentengi. Bisikan-bisikan yang mengajak atau mendorong kepada kemusyrikan, insya Allah ada benteng iman. Bisikan yang mendorong mengajak kepada kemunafikan, kefasikan, di situ ada iman. Tasdiqun bil qalbi. Kemudian yang kedua, iqrarun bil lisan itu menjadi benteng, menjadi penghalang dari kefasikan. Fasik itu sekarang makin banyak. Fasik yang dilakukan oleh orang yang beriman karena lemah iman, yaitu keluar dari aturan, pelanggaran. Banyak tuh alasan. Apalagi sekarang pengaruh komunis, pengaruh Yahudi terus dihembuskan melalui media sosial. Nah, minimal menuntun orang Islam melanggar. Ketika melanggar itu disebut fiskun dengan berbagai macam alasan. Boboko teh lawangna gede, tolombong teh lawangna gede, tapi da beurit mah ngorek we nyieun deui lawang sorangan, eta lawang sakitu gede. Bejaan geura. Naon pagawean teh eta lawang sakitu gede gitu. Make jeung ngorowek deui nyieun lawang sorangan. Nah, begitulah ya. Disebut puwaisik fiskun. Sudah ada jalannya yang jelas, lurus, nyata, terang. Bikin lagi jalan sendiri. Itu namanya fiskun. Ya. Karena itu iqrarun bil lisan di situ mesti diperkuat. Yaitu raditu billahi rabbah. Dah. Rela Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin. Udah, di situ harus dikokohkan pernyataan itu. Islam sebagai agama jika dianggap baik tapi tidak ada dalam Islam, bukan dinul Islam. Tidak ada dalam Quran dan Sunnah, itu bukan dinul Islam. Itu aja. Diperkokoh lagi, diperkuat lagi. Karena sekarang fiskun itu terbuka untuk membuat jalan itu. Kuduwe nyieun jalan sorangan. Ya. Teh beurit leutik nu kitu teh. Disebut we puwaisik itu. Tulisan ke magera dina ayeuna mah tos teu aya nya boboko pertama tolombong boboko. Nah kitu teh sok dikorowek teh. Nyieun tulisan gantungkeun eta lawang gede euy, nah gitu.
Dasarnya profesor pohoan sibuk, sema loba nu datang, tidak bisa istirahat. Sebentar-sebentar datang tamu, pusing juga, tidak bisa istirahat. Akhirnya dia nulis, profesor sedang tidak ada, tapalkeun we napanto hayang istirahat. Ya nu ngetrok, teu ngartina jelema cenah. Dibuka teh ku profesor bari ngamek, baca atuh. Pantulisanna teh profesor sedang tidak ada. Dibuka teh bari emek, baca atuh cenah. Eta semah ningali kana tulisan, ningali ka profesor ngahuleng we. Itu sahanya nu bodoh teh atuh. Ari udud padudan pansok diketrokeun calacahna teh kana eta asbak. Jelema teu ngarti sakitu sibuk aya we. Saya ditok-tok cenah ieu teh dibuka teh usaha saha? Poho eta padudan kana asbak. Ya. Itulah gambaran. Karena peluang-peluang untuk melakukan itu ada. Dan alasan terpaksa, alasan lupa sekarang muncul banyak. Dan ada juga akhirnya membenarkan perbuatan itu sudah bukan alasan lupa lagi, tetapi membenarkan. Nah ini yang dikhawatirkan itu. Keun bae atuh beda saeutik wae mah. Keun bae atuh beda saeutik wae mah jeung Nabi kahartos henteu Pak mun aya nu nyarita kitu. Jadi manehna nyaho eta teh lain kahartos. Diajar mikir saeutik. Saya sering senyum itu kumaha jelema pikiran. Keun bae atuh beda saeutik mah nya manehna ge nyaho beda. Berarti manehna ge nyaho eta teh lain gitu kan? Nah ieu teh kumaha atuh. Sekarang itu muncul itu. Itu yang ngomong itu kan bukan orang biasa. Kalau kepepet omongannya begitu. Keun bae da Allah mahampuraan atuh nya nyahoeun manehna eta salah. Betul. Da moal ge ngomong hampuraan atuh aya teh sadar eta salah mah. Tapi dikeureuyeun we. Keun bae atuh ngabohong saeutik wae mah teu nya nyahoeun bohong. Nah gitu kan. Inilah ya. Jadi dengan begitu halusnya. Karena itu bentengnya adalah perkuat iman. Ikrar ini mesti teguh. Ya. Pan kitu ikrar saya bangsa Indonesia. Tuh itu. Yang ngaku nya gitu nya ge buuk di beureman gitu. Ini lucu ada peristiwa Tasik dulu. Tuh polisi banyak yang dikejarkan dulu itu peristiwa tuh tahun berapa? Ada yang ngobrol di warung, mabuk lagi. Teu ngeunah cenah aing, ulama dihina nya ge aing tara salat tuh ya. Kemudian buktikan dengan amal sesuai. Di situ kekuatan itu untuk menjaga, membentengi diri, karena bisikan itu akan terus berjalan. Iya. Lah semuanya merasakan menhudang we. Subuh jam 4.16 setengah 4 da nyaho tahajud aya waktuna sakitu mah. Tapi da anger we bisikan teh ke sakedeung deui. Ke itu we eta mah. Eta mah karasa lah ku sararea oge. Beak ke waktuna teh rek tahajud teh. Cenah atukeun bae teu tahajud oge. Ini teh ka masjid jam 4 teh pan kaburu tah tahiyatul masjid heula tuh.
Da subuhna jam 4.16. Jadi menindit jam 4 teh kaburu tahiyatul masjid. Lain init ngitung we hayo. Lain init ngitung we hayo. Kadenge we adan teu we tahiyatul masjid ge. Bye. Da sunat. Ke sakedeung deui cenah. Karek Allahu Akbar can hayya ala sholah tuh gitu teh terus mundur ya. Fainahu ya'muru bil fahsya. Fahsya itu ma'aduma kubuhu, buruknya itu besar. Zina itu, LGBT itu kan mengundang azab Allah. Di Indonesia 5 provinsi yang banyak LGBT, yang paling banyak adalah Jawa Barat. Ya. Ada informasi kemarin Kabupaten Garut saja ada 1.000 orang. Ya. Belum lagi kabupaten lainnya. Duh ampun ya. Ya. Nah inilah ya. Fahsya yang besar. Perjudian sekarang melalui HP. Sekarang judi itu kan sampai di rumah, sampai di kamar. Kalau dulu judi itu harus berangkat, sekarang nggak usah berangkat. Judi itu. Belum lagi perpindahan hak milik yang tidak lepas dari spekulasi. Ada beberapa yang akan disidangkan. Semacam sekarang saya punya barang, tapi ada perantara yang menjualkan, ya boleh saja, tetapi perantara itu yang menggalang dananya. Jika telat ada bunga atau tidak, ada denda, itu kan sekarang itu. Permainan perpindahan hak milik melalui usaha dagang. Ini kan mesti hati-hati kita juga. Silahkan kontan we meninggi atuh, mun nganyuk sing puguh, nah gitu aja. Saya terus mendesak, memantau pihak amanah Robbaniyah berkaumat, jika mau transaksinya ijarah silahkan, seperti dana talangan haji umroh. Ini mah ke administrasi we sakieu boleh itu mah, tapi kesananya jangan ada tambahan-tambahan lagi, riba namanya. Ya begitu. Ya itu kan upah jasa lah. Administrasi silakan boleh. Tapi jangan sampai ada tambahan riba kesananya. Ya. Begitulah. Walaula fadlullahi alaikum warahmatullah. Kalaulah tidak ada karunia Allah dan rahmatnya. Mazaka minkum min ahadin. Tidak akan ada yang bersih. Seorang pun pasti terbawa oleh ajakan setan itu. Ya. Kemudian kalau bersih dalam arti tidak pernah salah, itu mustahil. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam salah. Wa khairul khata'in at-tawabun, dan sebaik-baik yang salah yang bertobat. Iya, tetapi jangan sengaja mengotorkan diri. Nah, saya sering buat contoh, hari kebul masuk ka imah tidak hese dicarek atuh. Aya we. Tapi tengah aja letak diasupkan ke jero imah atuh. Gitu. Salah-salah itu ada saja, tetapi jangan sengaja yang besar dilakukan. Kan itu adalah rajin sasapu, ibu coba saminggu itu sasapu. Tuh kelihatan itu debu teh. Nah begitulah dalam diri kita. Kesalahan itu ada bagaikan debu tadi masuk. Itu mesti rajin sasapu dengan salat. Itu diantara fungsi salat itu kan menghapus, nyapukeun kokotor. Nabi membuat misil bagaikan seorang yang di depan rumahnya ada sungai dengan air yang bersih, yang bening. Lalu mandi 5 kali sehari. Apakah masih tinggal
yang kotor pada badannya. Kata para sahabat tentu bersih. Seperti itulah sholat itu. Di antara fungsinya membersihkan ini. Iya. Paneta teh fungsina teh kebersihan tapi menihara rese teh. Rek bersih teh burit we sholat teh. Keun bae ustad atuh dana waktuna keneh sumuhun mangga. Tuh, tapi nilai dari apa namanya? Semangat dan perhatian kita itu ada nilai. Ya. Salat asar jam 5:30 keun bae da magrib nage jam 6 leuwih ayeuna mah. Gitu we anger. Ya. Tos rek beak waktu tiba baranting teu kacai wudu salatna we geus leungit we husukna ge. Itulah gambaran dari Rasulullah. Jangan sengaja menunggu menjelang akhir nanti hilang kehusuan. Dasieun kaburu beak waktuna gitu. Jeung geus jam 2 jeung can salat ieu teh. Jeung kumaheun pambalata. Bapana can balik, hayo ngomong. Atuh urang mah salat teh ngomong we tuh. Dar we salat beres segala sok. Ieu kalaka ngomong we dasar awewe. Iya, gitu. Satu kedua, artinya menumpuk beban. Bisa dirasakan oleh kita. Can salat jeung geus salat itu lain perasaan. Can salat kan merasa beban itu. Geus jam 1, geus 1:30 can salat kan beban jadinya. Coba laksanakan, bebas beban itu. Nah kadang kita sengaja mengumpulkan beban-beban itu. Ya akhirnya jadi depresi atau karena itu. Capek pikiran. Kenapa capek pikiran? Udah salah urang tuh. Tumpuk itu. Coba salat. Lalu di dalam salat ada pasrah kepada Allah. Beres teh ngemplong teh. Itu. Wah cenah ustad da kakara ngemplong hate mun aya duit. Iya mah. Justru di situ ada yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kok miskin weh gitu. Aya teh wajar. Meureunana hayang we cenah batur saum abdi saum, batur salat abdi salat, batur sedekah abdi henteu tuh. Nah kitu gareta mah hadenya. Jadi urang mah eueuh nu kitu teh. Pikiran teh. Tapi ka ngambek pan kasalakina cik atuh. Kudu daek usaha, kudu ikhtiar. Ini eueuh kamajuan cenah hirup teh. Hiji batur geus 2. Mal ayam gitu banyak. Iya. Ada fadlullah, ada rahmat Allah. Itulah yang terus menyertai. Kalaupun menyimpang tidak akan terlalu jauh. Kalaupun menyimpang bisa kembali lagi, begitu. Tetapi tanpa fadlun dari Allah dan rahmatnya ketika menyimpang kadang-kadang jauh lagi. Terjerumus ke dalam kedurhakaan. Jadi lupa wajar, melakukan salah ada. Tetapi tidak berkelanjutan. Kembali lagi. Begitu. Tidak akan ada yang bersih selamanya. Karena yang membersihkan itu Allah. Lalu Allah sediakan kafaroh namanya. Karena itu dalam Quran, dalam sunnah menyuruh ikuti jika ada salah dengan perbuatan baik supaya bisa menghapus kesalahan-kesalahan kecil. Ikuti dengan kebaikan salat, dengan salat sunatnya, dengan infaknya atau zakatnya jika sudah ada yang mesti dizakati.
Di satu sisi ibadah dapat pahala, di sisi lain ini menjadi penghapus sasapu itu. Insya Allah bersih, yang gitu. Kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Lalu Rasul memberikan arahan kepada yang mengadu tadi. Yang lebih dulu masuk surga yang miskin daripada yang kaya. Jadi yang kaya masuk surga, yang miskin masuk surga. Ya duluan yang miskin. Kenapa? Karena dihisabnya urusan harta sedikit. Pasti sebentar waktunya. Kalau yang kaya kan beda lagi. Jadi yang kaya ke surga, yang miskin ke surga. Coba duluan yang miskin. Kenapa? Iya kan hisabannya sebentar. Dari urusan harta. Begitu, kalau urusan lain masih. Begitu. Oleh Rasul teh diupahan. Pokoknya ta sahabat teh Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Moal sanggup ngadoa kitu moal. Iya. Maksudnya jadikanlah orang yang paling dulu masuk ke surga gitu. Ya. Kemudian Allah menyatakan mazaka minkum min ahadin abada wallah yuzakki, membersihkan mayyasha dengan turunnya Quran, diutusnya Rasul, dan Rasul bertugas melakukan tazkiyah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Rasul melakukan 3 pola dalam penyampaiannya itu, yaitu pola tilawah, pola tazkiyah, dan pola taklim. Pola tilawah itu membacakan, beliau praktekkan supaya umat tidak sulit. Oh begitu caranya. Karena beliau memperagakannya. Jadi para sahabat tahu ini yang disebut sholat. Rasul mempraktikkan sendiri jama, ada jama takdim, jama tahir. Rasul mempraktikkan juga tentang qasar salat. Jadi semuanya bagi umat itu tidak sulit pada saat itu, para sahabat itu, karena dipraktikkan. Makanya saya kalau sama-sama membimbing umroh itu saya sengaja selain memberikan bekal, tapi di sana saya juga melaksanakan jama qasar. Malah waktu kemarin karena hari Jumat selesai umroh, waktunya mepet, saya pulang saja supaya bisa istirahat. Itu kan mesti diperhatikan badan juga. Dan menurut istinbat yang kita sidangkan, bagi musafir boleh tidak Jumat, sudah duhur saja di maktab di hotel, sekalian jama dengan asar. Tuh. Ini kan harus ketahuan oleh umat prakteknya supaya tidak bingung. Ya. Itu namanya pola tilawah. Kemudian Rasul melakukan pola tazkiyah, pembersihan. Dimulai dengan tazkiyatul akidah, membersihkan akidah. Baru tazkiyatul ibadah. Baru tazkiyatul muamalah. Ini dulu dasarnya. Bersihkan dulu akidahnya. Hilangkan syirik segala macam sekecil apapun. Ya. Setelah bersih akidahnya, barulah ibadah. Dibersihkan. Nah, jadi ibadah ini berdiri di atas pondasi akidah yang bersih. Baru muamalah bersih. Kalau muamalahnya kusut, kotor, berarti ibadahnya itu belum bersih, begitu saja. Itu ciri, itu dilalah namanya. Jika ibadahnya tidak bersih, berarti akidahnya belum bersih. Makanya Nabi dari sini mulainya. Bersih akidah,
bersih ibadah, bersih muamalah. Maka dengan itulah terbentuklah kekuatan bersama, saf perjuangan itu. Makanya saya sering menyampaikan, jangan berharap berhasil perjuangan jika akidahnya belum bersih. Bagaimana ini? Jangan berharap berhasil jika ibadahnya belum bersih. Sudah berapa kali itu terjadi? Ngabring itu. Ini ya, yang harus dilaksanakan pola Rasulullah itu berhasil. Dalam waktu yang singkat beliau telah berhasil menancapkan bendera Quran Sunnah itu. Jadi ada tazkiyah. Nah di kita kan tazkiyahnya saja masih sulit. Sakit guys diterangkan, tah ieu mendunya kartiku akal. Lamun agama make dalil tuluy mawa cai kana keni mawa kembang kenaon tuluy diawurkeun kembang keur saha nya tuluy we sakeni nepi moal kahanap keur saha atuh diawur dikucurkeun teh ikepek wae eta mah pikiran. Bari di gedung gede gedungna make payung. Kaharting teu gitu. Ari kitu mah hujan tawa panasnya di payungan ya. Panganten calon panganten kaharti ieu mah di gedung. Tuluy di payungan, pek wae kaharti mah. Ngan eta maksud ieu mah hiasan we cenah payung teh itu. Tapi ketika karait silahkan. Tuluy di dangdanan make kembang ya silahkan kaharti mah teu naon ngantong ngawajibkeun atuh. Teu kitu naon ya. Nah begitu ya. Tuluy we sagala babawaan ditanggeui pek. Nah itu mah disebutna teh karyaan teh cek sunah mah. Karyaan ya pek. Kaharti ku akal. Kue bolu dikana bakikeun simbut kana bakikeun ya pek wae ngantong ngawajibkeun. Atun teu kitu naon kana koperkeun we jeung kuehna sakalian. Nah, begitu. Ah nanti kalau pelaksanaan ijab qabul itu sudah agama tuh. Mana dalilnya gitulah. Inilah gambaran saja. Jadi dengan pola tazkiyah, cuma masih banyak yang merasa senang, genah. Tetapi kalau yang hak kurang senang. Kenapa? Loba dicarek. Hari kitu mah selain hak pan teu loba dicarek tah mah. Ya. Kemarin ada pertanyaan enggak tahu apa ini kaitan dengan Joko Bodo atau bukan ya. Bagaimana harta warisannya halal tidak gitu dari ladang itu? Iya. Jika ladang perdukunan mah itu tidak boleh haram. Tetapi kalau sudah jadi miliknya lalu meninggal, ya itu mah waris, silahkan saja. Di zaman jahiliyah juga kan banyak itu. Ya harta yang dihasilkan ketika belum masuk Islam itu banyak. Dan oleh Nabi tidak menyuruh dipulangkan. Ia menang maling, tisi anu pulangkeun dan itu udah saja. Yang sudah-sudah. Dan harta itu jika dibagikan kepada ahli waris ya sah saja itu mah sebagai warisan. Iya, cenah tadina ladangna itu mah urusan dia. Nah, begitu. Dan sekarang banyak juga pertanyaan bagaimana kalau menerima uang dari ladang haram. Semacam di perhotelan segala macam. Waduh kusut sekarang. Saya beri gambaran. Kalau pelacur pulang naik beca mayar tari mantong. Gitu itulah geus kereta. Tapi urusan dunia mah. Kalau urusan dunia mah begitu. Nya pelacur pulang naik beca. Kapan mayar ke tukang becana teh hasil tina pelacuran. Tari mantong. Gitu eta mah udahlah urusan dunia mah perpindahan hak milik dengan kita itu.
dengan cara yang halal. Kita tidak usah tanya latar belakangnya. Ya di mana ia duit teh? Ti saha tah ulah. Ya. Begitu. Walakin Allah yuzakki may yasha melalui salat, kemudian melalui infak, melalui zakat, melalui sedekah, melalui perbuatan yang baik terus oleh Allah difungsikan sebagai penghapus. Bahasa agamanya kafaroh. Wattabi sayiatal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan, keburukan dengan kebaikan, itu bisa menghapus dosanya. Wallahu samiun alim, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Kemudian juga dalam urusan makan, Allah melarang mengikuti setan. Yaitu karena yang haram sekarang makin menggiurkan. Yang minuman juga dengan berbagai macam tampilan itu menarik. Karena sekarang kan ada kemasan-kemasan yang menarik. Palalindar ayeuna mah dibuat kemasannya menarik. Ini bukan urusan enteng. Begitu juga makanan yang haram. Ada yang haram dari zatnya, ada juga perpindahan hak miliknya. Juga di latar belakangnya kita tidak tahu itu. Ya, jika tahu haram jangan begitu. Ini juga sama dalam ayat surat Al-Baqarah, innama ya'murukum bisu wal fahsya. Itu sama ya. Kemudian juga ada dalam Quran surat Al-Baqarah kaitan dengan masuk Islam. Bisilmika fahwalatat tabi'u utuwati setan, karena setan itu sengaja memilah-milah. Nu ieu pigawekeun, nu ieu mantong gitu aja. Itu supaya umat muslim melaksanakan hanya sebagian-sebagian. Tidak, bagi kita semuanya aturan syariat Allah kita lakukan menurut kemampuan yang ada. Kita tempatkan mana yang wajib, mana yang sunat, dan yang tidak ada. Terakhir ini terus saya sampaikan supaya jangan meninggalkan ngaji ya. Sekarang kan sudah ada yang terjadi berjamaah nu imamanana awewe. Bari jeung teu make jilbab. Salat tapi aya nu salatna ajrag-ajragan. Ada lagi yang sujudnya pakai tanah. Itu mawatana sakieu buleud tah. Itu Syiah itu. Iya. Ini terus menyebar, makanya jangan berhenti ngaji ya. Cenah ustaz ning abdi mah teu pinter-pinter keun bae tong rea omong. Apakah boleh seorang muslim mengucapkan innalillahi kepada orang kafir apabila meninggal? Nah, begini ya. Kalau mengucapkan innalillahi itu karena merasa menjadi musibah. Kehilangan. Orang mati, orang kafir mati itu merasa jadi musibah tidak? Kalau tidak merasa jadi musibah, jangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena ayat juga kalau terasa jadi musibah ya. Kalau tidak terasa jadi musibah mah enggak usah. Apalagi kalau mengucapkan Allahu yarham. Ya. Ada lagi atau dengan bahasa umum almarhum. Almarhum itu artinya yang dirahmati, yang dikasihi. Ini tidak layak kepada orang kafir yang mati itu dengan almarhum. Itu kan mestinya almalun. Ya. Ayat yang dibahas apakah Quran surat An-Nur ayat 31 atau 21? Terima kasih koreksinya. Kalau salah ya saya lihat aja di HP ada ya.
Ya, ayat 21 ya? Iya. Terima kasih koreksinya. Ya. Ya, sampai di sini saja. Dan ada ikhwan kita yang meninggal yang sempat untuk mensalati dan ikut menguburkan, dipersilahkan. Mohon maaf, saya itu ada tugas ke Padalarang. Sekarang itu jam 7 saya harus di Padalarang ya. Sekian ya.